Assalamualaikum. Di sini saya mewakili Raka akan menjelaskan mengenai batuan beku. Magma ini dapat berasal dari batuan setengah cair ataupun batuan yang sudah ada, baik di mantel ataupun kerak bumi. Umumnya, proses pelelehan terjadi oleh salah satu dari proses-proses berikut: kenaikan temperatur, penurunan tekanan, atau perubahan komposisi. Lebih dari 700 tipe batuan beku telah berhasil dideskripsikan, sebagian besar terbentuk di bawah permukaan kerak bumi. Saat magma mengalami penurunan suhu dalam perjalanan naik ke permukaan bumi, mineral-mineral akan terbentuk. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa penghabluran. Berdasarkan penghabluran mineral-mineral, silikat magma oleh Bowen disusun suatu seri yang dikenal dengan seri reaksi Bowen. Dalam mengidentifikasi batuan beku, sangat perlu untuk mengetahui karakteristik batuan beku yang meliputi sifat fisik dan komposisi mineral batuan beku. Dalam hal keterbentukannya, batuan beku dibagi menjadi 3: intrusif plutonik, ekstrusif vulkanik, dan hypabasal. Batuan beku intrusif adalah batuan beku dan membatu di bawah permukaan atau di dalam kerak bumi. Dikelilingi oleh batuan asal biasa disebut country rock. Magma mendingin secara perlahan, dan sebagai hasilnya, batuan beku ini berbutir kasar. Yang diintrusinya, butiran mineral di batuan ini dapat dengan mudah diidentifikasi dengan mata telanjang. Batuan intrusi juga dapat diklasifikasikan sesuai dengan bentuk dan ukuran tubuh intrusi dan hubungannya dengan formasi lain. Formasi intrusi yang khas adalah batolit, stroke, lakolit, silol, dan dike. Ketika magma membeku di dalam kerak bumi, magma mendingin perlahan membentuk batuan bertekstur kasar, seperti granit, gabbro, atau diorit. Lalu ada batuan beku ekstrusif, juga dikenal sebagai batuan vulkanik, terbentuk di permukaan kerak sebagai akibat dari pencairan sebagian batuan dalam mantel dan kerak. Batuan beku ekstrusif dingin dan mengeras lebih cepat daripada batuan beku intrusif. Mereka dibentuk oleh pendinginan magma cair di permukaan bumi. Magma yang dibawa ke permukaan melalui celah atau letusan gunung berapi membeku pada tingkat yang lebih cepat. Oleh karena batu-batuan jenis ini halus, kristalin, dan berbutir halus. Basalt adalah batuan beku ekstrusif umum dan membentuk aliran lava flow, lembar lava, shielding lava, dan dataran tinggi lava. Beberapa jenis basalt membentuk kolom poligonal lama. Giant Neosuai Antrim, Irlandia Utara, adalah salah satu contohnya. Magma yang meletus dari sebuah gunung berapi berperilaku sesuai dengan viskositas, ditentukan oleh temperatur, komposisi, dan konten kristal. Magma suhu tinggi, yang sebagian besar komposisinya adalah basaltik, berperilaku dalam cara yang mirip dengan minyak tebal dan, ketika mendingin, seperti karamel. Aliran basalt yang panjang dan tipis dengan permukaan pahoeho sangat umum terbentuk pada magma jenis ini. Komposisi intermediate magma, seperti andesit, cenderung membentuk cerobong kerucut yang terdiri atas campuran abu, tuff, dan lava, dan mungkin memiliki viskositas yang sama dengan molas tebal dan dingin, atau bahkan karet saat meletus. Magma felsik, seperti riolit, biasanya meletus pada suhu rendah dan 10.000 kali lebih kental dibandingkan basalt. Gunung berapi dengan magma riolitik umumnya meletus eksplosif, dan aliran lava riolitik biasanya terbatas dalam luasan dan memiliki lereng yang curam, karena magma yang begitu kental. Batuan beku hypabasal terbentuk pada kedalaman di antara batuan plutonik dan vulkanik. Batuan ini terbentuk karena pendinginan dan pembekuan yang dihasilkan dari naiknya magma di bawah permukaan bumi. Batuan hypabasal kurang umum dibandingkan batuan plutonik atau vulkanik dan sering membentuk dikis, silol, lakolit, lopolit, atau pakolit.
Tekstur didefinisikan sebagai keadaan atau hubungan yang erat antar mineral-mineral, sebagai bagian dari batuan dan antara mineral-mineral, dengan massa gelas yang membentuk massa dasar dari batuan. Tekstur pada batuan beku umumnya ditentukan oleh 3 hal yang penting, yaitu: pertama, kristalinitas adalah derajat kristalisasi dari suatu batuan beku pada waktu terbentuknya batuan tersebut. Kristalinitas dalam fungsinya digunakan untuk menunjukkan berapa banyak yang berbentuk kristal dan yang tidak berbentuk kristal. Selain itu juga dapat mencerminkan kecepatan pembekuan magma. Apabila magma dalam pembekuannya berlangsung lambat, maka kristalnya kasar. Sedangkan, jika pembekuannya berlangsung cepat, maka kristalnya akan halus. Akan tetapi jika pendinginannya berlangsung dengan cepat sekali, maka kristalnya berbentuk amorf. Dalam pembentukannya dikenal 3 kelas derajat kristalisasi, yaitu nol kristalin, yaitu batuan beku di mana semuanya tersusun oleh kristal. Tekstur holokristalin adalah karakteristik batuan plutonik, yaitu mikrokristalin yang telah membeku di dekat permukaan hipokristalin, yaitu apabila sebagian batuan terdiri dari massa gelas dan sebagian lagi terdiri dari massa kristal hyalin, yaitu batuan beku yang semuanya tersusun dari massa gelas. Yang selanjutnya ada granularitas. Granularitas didefinisikan sebagai besar butir ukuran pada batuan beku. Lalu ada bentuk kristal. Bentuk kristal adalah sifat dari suatu kristal dalam batuan. Jadi bukan sifat batuan secara keseluruhan. Ditinjau dari pandangan 2 dimensi dikenal 3 bentuk kristal, yaitu neohedral, apabila batas dari mineral adalah bentuk asli dari bidang kristal subhedral, apabila sebagian dari batas kristalnya sudah tidak terlihat lagi nonhedral. Apabila mineral sudah tidak mempunyai bidang kristal asli ditinjau dari pandangan 3 dimensi. Dikenal 4 bentuk kristal, yaitu nekoidimensional. Apabila bentuk kristal ketiga dimensinya sama panjang tebular, apabila bentuk kristal 2 dimensi lebih panjang dari 1 dimensi yang lain prismatik, apabila bentuk kristal 1 dimensi lebih panjang dari 2 dimensi yang lain irregular, apabila bentuk kristal tidak teratur. Struktur-struktur adalah kenampakan batuan secara makro yang meliputi kedudukan lapisan yang jelas atau umum dari lapisan batuan. Struktur batuan beku sebagian besar hanya dapat dilihat di lapangan saja, misalnya pilolava atau lava bantal, yaitu struktur paling khas dari batuan vulkanik bawah laut. Membentuk struktur seperti bantal joint struktur merupakan struktur yang ditandai adanya kekar-kekar. Komposisi mineral. Untuk menentukan komposisi mineral pada batuan beku, cukup dengan memperbandingkan indeks warna dari batuan kristal. Atas dasar warna, mineral sebagai penyusun batuan beku dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu mineral felsik, yaitu mineral yang berwarna terang, terutama terdiri dari mineral kuarsa, feldspar, feldspatolite, dan moskovit. Mineral mafic, yaitu mineral yang berwarna gelap, terutama biotit, pyroxene. Klasifikasi berdasarkan cara terjadinya menurut Rosenbusch 1877 sampai 1976, betul dibagi menjadi level rock untuk batuan beku yang terbentuk di permukaan deep rock, untuk batuan beku yang terbentuk dekat permukaan deep sea rock, untuk batuan beku yang jauh di dalam bumi. Oleh Wilkie Huang 1962, jenis batuan ini disebut plutonik, sedang batuan efusif disebut batuan vulkanik.